Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, We are studying Jesus the Way today. hari ini kita belajar tentang Yesuslah jalan. We're going to be looking at 4 persons who encountered Jesus. Kita akan belajar dari 4 orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. The names of these people are Philip, Nama mereka adalah yang nomor 1 Filipus, Thomas, yang kedua Thomas, Peter, yang ketiga Petrus, and John the Baptist. dan yang keempat adalah Yohanes Pembaptis. In John 14:6, Jesus proclaims that He is the way to the Father. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan untuk kita datang kepada Bapa. And to His Father's house. Dan dia jugalah jalan untuk kita bisa datang ke rumah Bapanya. He was telling His disciples after the Last Supper, before He died, that He was going to prepare a place for His disciples. Yesus sementara memberitahukan kepada murid-muridnya setelah perjamuan malam terakhir sebelum Yesus meninggal bahwa Yesus akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi murid-muridnya. And He told them that He was going to come back and take them to where He was going. Dan Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempat di mana Yesus berada. But all the disciples wanted was to be with Jesus. Karena semua murid-muridnya mereka begitu ingin untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. They didn't want Jesus to go away. Mereka tidak ingin Yesus pergi dari mereka, saudara. Since Jesus came into their lives have been changed. Oleh karena Yesus yang telah datang dan masuk dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka menjadi berubah. They have been given life eternal. Mereka diberikan hidup yang kekal. They have been given purpose. Mereka diberikan tujuan hidup, saudara. And most of all, Jesus' wonderful presence. Dan yang terutama di atas segala-galanya ada kehadiran Tuhan yang indah dan luar biasa. It didn't seem to matter what happened, Jesus always had the answer. Apapun yang terjadi, Yesus selalu punya jawabannya. And now Jesus was going away. Dan sekarang Yesus hendak pergi tinggalkan mereka. And they were sad. Mereka sedih sekali. Thomas was confused about what Jesus was saying. Thomas begitu bingung tentang apa yang Yesus baru saja katakan. In John 14 verse 5 we read, Yohanes pasal 14 ayat yang kelima firman Tuhan berkata demikian. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? So Jesus was telling them what was going to happen. Yesus sementara memberitahu kepada mereka apa yang akan segera terjadi. But Thomas did not understand. Akan tetapi Thomas tidak paham, dia tidak mengerti. In verse 6, go ahead and read verse 6. Ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. So there Jesus was revealing that He was the access point to Father God. Nah, di dalam ayat ini Yesus sementara mengungkapkan, menyatakan bahwa Yesuslah
titik akses untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa. In verse 7, Di dalam ayat yang ke-7 masih di pasal yang ke-14 kitab Yohanes, firman Tuhan berkata demikian. Sekiranya kamu mengenal aku Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. then Philip began asking Jesus questions. Maka mulailah Filipus menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan Yesus. In verse 8, Philip asks Jesus to show them the Father, and that will be enough for them. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus ya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Then Jesus targeted the reason behind Philip's question. Maka Yesus kemudian menargetkan alasan di balik permintaan Filipus itu dengan mengajukan pertanyaan kepadanya. In verse 9 to 11. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, masih di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. So after all this time together with the disciples, Philip did not understand who Jesus was. Setelah sekian lama waktu berselang bersama dengan para murid-muridnya, Filipus masih saja belum mengerti tentang Yesus. He did not understand the unity between Jesus and his Father. Filipus tidak paham, tidak mengerti tentang penyatuan Yesus dan Bapanya. You see, Jesus was just a channel through whom the Father came to the world. Yesus di sini adalah channel atau saluran agar supaya Bapa bisa mengalir dan datang ke dunia ini, saudara. And Jesus said that many times, that it wasn't him, it was his Father's works that he did. Dan Yesus sudah sering kali menyampaikan kepada mereka bahwa ini bukan tentang dia, tetapi tentang pekerjaan-pekerjaan yang dari Bapanya, itulah yang Yesus kerjakan. And Jesus had one purpose, and that was to reveal the Father God's love to this earth. Satu tujuan Yesus yaitu untuk menyatakan kasih Allah Bapa kepada dunia ini, saudara. Then Jesus went on to address the greatest question of all. Dan Yesus kemudian melanjutkan untuk menjawab atau menanyakan pertanyaan yang terbesar dari segala-galanya. He said, Philip, don't you believe that I'm in the Father and the Father in me? Yesus berkata, Filipus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Because we can go back to the Jewish religion. Karena kita bisa kembali melihat kembali ya kepada agama Yahudi. The Jews only understood God the Father. Karena orang Yahudi cuma mengerti Tuhan sebagai Bapa. And his name was Jehovah, Dan namanya adalah Yehova, Yahweh. Yahweh. And so for Jesus to say that he was in the Father was blasphemy to the Jews. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, nah bagi orang-orang Yahudi yang mendengarkan perkataan ini merupakan suatu penghujatan kepada Allah, saudara. And it was the highest insult to their religion. Sungguh pernyataan itu merupakan suatu penghinaan atau penghujatan tertinggi bagi agama Yahudi, saudara. That who was this man, Jesus, who proclaimed himself to be God's son? Bagaimana mungkin, siapakah manusia ini? Siapakah Yesus? Berani-beraninya dia memproklamasikan dirinya sebagai anak Bapa, anak Allah. And so Jesus is asking Philip,
Don't you believe that I am in Yahweh and Yahweh's in me? Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Yahweh dan Yahweh di dalam aku? And he said, if you can't believe that, then believe because of the works that I've done. Dan Yesus juga melanjutkan menjelaskan kepada Filipus, Filipus, kalau kamu tidak percaya dengan pernyataan itu, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan mujizat yang telah Yesus lakukan. All the healings that Jesus did. Segala mujizat penyembuhan yang sudah Yesus kerjakan. Jesus never did anything evil. Tidak ada satupun yang Yesus lakukan adalah hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan yang jahat-jahat, saudara. He only did good. Tuhan Yesus hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. And he is our great example. Dan Yesus adalah contoh teladan kita yang terbaik, yang luar biasa, saudara. But Jesus is willing to meet us just where our struggle and our questions are. Dan Tuhan Yesus dia selalu bersedia menemui kita di masa-masa kita bergumul dan di saat kita begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. If we don't understand, he tries it from another angle. Nah, kalau kita juga belum memahami, maka Tuhan Yesus akan tetap mencoba mungkin dengan cara yang berbeda, dari sudut yang berbeda, saudara. So these two disciples were dealing with the coming loss of their master, Jesus. Jadi kedua murid ini, saudara, Thomas dan Filipus, mereka sementara menghadapi bagaimana mereka akan segera kehilangan Tuhan mereka, Yesus Kristus. He was leaving them, and I'm sure they felt very lost. Tuhan Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya, dan tentu saja saya yakin percaya para murid ini merasa kehilangan, saudara. But at that moment, Jesus was wanting them to come higher in their relationship with him. Tapi pada momen itu, Yesus sementara mengingatkan para murid-muridnya, ayo naik lebih tinggi lagi di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. So there's times in our lives when we have to leave situations. Nah, jadi saudaraku, ada masa-masa dalam kehidupan kita di mana kita perlu meninggalkan segala situasi atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. And if we believe, we can go on to new heights. Nah, jika kita percaya, saudara, kita bisa naik, masuk kepada level yang lebih tinggi lagi, tingkat yang lebih tinggi lagi dalam hidup kita, saudara. But if we hold back, we will not profit. Tetapi jika kita tidak mau naik, pergi, tetap bertahan, saudara, kita tidak akan bisa naik, saudara. Jesus was saying, come higher and see and understand that my life on this earth was not just about miracles. Di sini Yesus sementara berkata, ayo mari naik lebih tinggi lagi. Dan lihatlah dan pahamilah bahwa kehidupan Yesus di bumi bukan hanya sekedar tentang mujizat-mujizat saja. There is more involved here than just Jesus. Di sini ada sesuatu atau satu pribadi yang terlibat di dalamnya yang bahkan lebih dari Yesus. It was the fact that the giving of his life would reveal the Father God's love to the world. Fakta bahwa Yesus yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk bisa menyingkapkan, menyatakan Bapa kepada dunia ini. So at this time, I'll have you read or say John 3:16 again. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So through Jesus' death, the Father was giving the world everlasting life. Lewat kematian Yesus, Sang Bapa memberikan kehidupan yang kekal bagi kita yang ada di dunia ini, saudara. The greatest thing this world's ever been given. Suatu pemberian yang terbesar yang bisa diberikan bagi dunia ini. And that's why Jesus had to come to the earth. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus datang ke dunia ini, saudara. He had to be born of a virgin. Dilahirkan dari seorang anak darah, seorang perawan.
Did he live here 33 years Dan dia hidup selama 33 tahun di dunia ini. and die a brutal death on the cross for our sins? Dan kemudian harus menjalani kematian yang brutal ya, di kayu salib karena dosa-dosa kita, saudara. After 3 days was resurrected from the dead. Setelah 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. And now he reigns over death, hell, and the grave. Dan sekarang dia memerintah bertahta karena sudah mengalahkan segala kematian, maut, dan neraka, saudara. He is seated at the right hand of the Father, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, waiting for the moment the Father releases him to return to the earth. menantikan waktu di mana Sang Bapa akan melepaskan Yesus untuk datang kedua kalinya ke muka bumi ini. To catch his bride, the church, those who believe in him, up to him forever. Untuk menjemput mempelainya, yaitu gereja Tuhan, untuk diangkat bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Right now, Jesus is preparing a place for you and I to come to in heaven. Saat sekarang ini Yesus ada di surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, untuk kita bisa datang ke sana, saudara. So let us read 1 Corinthians 15, 3 and 4. Kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Peter was the third disciple. Petrus adalah murid yang ketiga. He didn't have questions. He had a revelation. Petrus tidak punya pertanyaan, tetapi dia punya penyataan. In Mark 8:29, Di dalam Markus 8 ayat 29 ada penyataan Petrus. Di situ dia berkata, engkau adalah Mesias. and Jesus told him, he said, flesh and blood hasn't revealed this to you, Dan Yesus berkata kepada Petrus, bukan manusia, bukan daging yang menyatakan ini kepada Petrus. but my spirit. Tetapi roh Tuhan sendiri yang menyatakan itu kepada Petrus. So we know we are very dependent upon the Holy Spirit. Di sini kita mengetahui betul bahwa kita sungguh sangat-sangat bergantung kepada roh Tuhan, saudara. To understand who Jesus is. Untuk memahami dan mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. He truly is the Son of God. Sungguh Yesus adalah anak Allah yang hidup. So Jesus here in Mark 8 had just healed a blind man. Di dalam Markus 8, Yesus baru saja mencelikkan mata seorang yang buta, ya saudara. It was interesting because Jesus told the blind man not to tell anybody what he had done. Yang menarik di sini, Yesus semacam memberikan peringatan kepada si orang buta yang sudah melihat, tolong jangan sampaikan kepada siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. What is our natural response when something good happens? Saudara, apakah respon alamiah kita ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, saudara? We want to tell everybody. Tentu saja kita mau sampaikan, kita tidak tahan untuk menceritakan hal yang baik itu kepada orang-orang lain, ya saudara. But Jesus said, Tetapi Yesus berkata, diam. diam. Don't tell anybody. Jangan bilang kepada siapapun, jangan cerita kepada siapapun. Sometimes God wants us to be quiet Terkadang Tuhan meminta kita untuk diam. because your life shines more than your words. Karena hidup kita akan lebih bersinar, bahkan lebih bersinar daripada kata-kata kita, saudara. And everyone could see very well that this blind man had been healed. Dan semua orang bisa melihat dengan jelas ya bagaimana si orang buta ini matanya sudah melihat, sudah dicelikkan. And it was a greater testimony if they had to understand Jesus had opened this man's eyes.
Dan merupakan satu kesaksian yang luar biasa kalau mereka bisa memahami bahwa Yesus sendirilah yang mencelikkan mata dari si orang buta ini. The last man, this was not a disciple, that we're going to look at is John the Baptist. Nah, orang yang keempat yang akan kita lihat dia bukan termasuk murid Yesus karena dia adalah si Yohanes Pembaptis. John the Baptist had a very special mission. Si Yohanes Pembaptis ini dia punya misi yang sangat istimewa, Saudara. His mission was to prepare the way for the Lord to come. Misi Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. We do not have time to read this, but I'll give you the passage that you can read is Luke 1:57 through 79. Nah, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca bagian perikop Alkitab ini. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 79. Jadi sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 79. So verse 76, it says that John went before Jesus, preparing his way. Lukas 1 ayat 76, di situ kita melihat Yohanes pergi mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. And verse 77 is to give the knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Ayat yang ke-77 Lukas 1, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. And verse 79, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Dalam ayat ke-79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. In John 14:6, Jesus proclaimed, I am the way. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 sekali lagi Yesus memproklamasikan bahwa akulah jalan. And that's just part of the verse, but that's what we're focusing on. Itu sebagian dari ayat yang ke-6 ya, dari ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 14, tetapi kita mau berfokus di situ. Kata Yesus, akulah jalan. Kita mau fokus di situ. You must understand you have to come to the Father through Jesus. Saudara, Anda harus mengerti betul, Anda harus paham betul untuk bisa datang kepada Bapa. Jalannya itu hanya dan hanya melalui Yesus Kristus saja. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama. Lord, we thank you for coming to this earth. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dunia ini. We thank you for being willing to live a sinless life before mankind. Kami sungguh bersyukur karena Engkau rela untuk menjalani hidup bersama-sama dengan manusia yang penuh dengan dosa-dosa ini, Tuhan. So that we can understand who the Father is. Agar supaya kami boleh mengerti siapa Bapa yang sesungguhnya. And not only understand, but we can come to the Father through your Son. Dan bukan hanya sekedar kami mengerti dan memahami, tetapi kami bisa betul-betul datang kepada Bapa lewat Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Help each one who is listening today. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong setiap mereka yang mendengarkan firman ini hari ini. To open their hearts to you. Untuk mereka boleh membuka hati mereka bagimu, Tuhan. We ask that you will show them who you are. Kami memohon Tuhan agar supaya Engkau menyatakan dirimu yang sesungguhnya kepada mereka. That you are the way to the Father. Bahwa Engkau saja satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. And help them to walk in your way. Dan Tuhan tolonglah mereka untuk bisa berjalan di dalam jalan-jalan. Bless them all, we pray, in Jesus' name. Berkatilah mereka semuanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallelujah. Haleluya. Come and let us go up to the mountain of the Lord,
unto